Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan mulai mempresentasikan mata kuliah dari Entrepreneurship and Business Development. Dalam hal ini kami dari kelompok grup 1A terdiri dari Mas Mahendra, Mas Juli, dan saya sendiri Arif Wicaksono serta Mas Herman Danang. Dalam proyek ini saya akan mengambil tema bagaimana kita melakukan rental kucing. Next, yaitu pertama melihat dari angka kesuburan total di Indonesia menurun dari tahun 90 sampai 2020 dan juga presented dari anak, kelahiran anak dari tahun 2020 sampai 2022. Sejak tahun 1971 hasil sensus menunjukkan bahwa tingkat kesuburan di Indonesia terus menurun dan juga tren penurunan itu bisa dilihat dari global fenomena. Yang melihat grafik itu bagaimana pengaruh memiliki hewan peliharaan terhadap kesehatan mental, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan hewan kita untuk dijadikan rental. Pertama yaitu para peneliti dari Zebra untuk 60 tahun ke belakang, 60% pemilik hewan menurut laporan tersebut banyak juga mengatakan bahwa hewan peliharaan adalah dijadikan semacam pengganti anak. Ada hubungan khusus antara manusia dan mereka. Dalam hal ini yaitu sahabat kucing yang dimilikinya telah dihargai selama berabad-abad. Kucing dengan kehadirannya menjadi tren tersendiri di dalam kehidupan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa ikatan manusia dan kucing dapat memiliki dampak besar pada mental kesehatan dan juga menawarkan berbagai kebahagiaan. Dalam 30 sampai 50 tahun ke belakang telah terjadi pergeseran dalam sikap terhadap hewan peliharaan yang sekarang lebih sering dilihat sebagai individu dan makhluk anggota keluarga. Saat ini hewan peliharaan seperti kucing dan anjing disimpan sebagian besar untuk persahabatan daripada untuk pertunjukan. Efek menguntungkan dari pendampingan hewan pada psikologis manusia, yaitu bagaimana dia bisa meningkatkan kesejahteraan sosial untuk manusia dan juga berjalan baik. Yang keempat yaitu hewan peliharaan adalah entitas yang dianggap penting oleh sebagian orang. Faktanya tidak demikian. Dalam memelihara hewan juga diperlakukan seperti layaknya manusia pada umumnya. Presented kepemilikan hewan di Indonesia, yaitu 67% orang yang ada di Indonesia yaitu memiliki hewan, dan juga hewan paling banyak dipelihara orang Indonesia yaitu 47% itu memiliki peliharaan kucing, dan dilanjutkan sekitar 18% itu memiliki peliharaan burung, serta 11% memiliki peliharaan ikan emas, dan juga anjing dan seterusnya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Pertama, kucing British Shorthair menempati posisi
kedua di dunia sebagai peternak kucing yang paling populer. British Shorthair merupakan salah satu ras kucing Inggris yang mudah dikenali mudah. Dari wajahnya yang bulat, pipinya yang tembam, bulunya yang pendek dan tebal serta jarang rontok, serta ras kucing Inggris ini dapat menampilkan berbagai macam pola dan warna, seperti hitam, merah, krem, putih, atau abu-abu kebiruan, yang semuanya mencerminkan karakteristik kucing asli ras Inggris ini. Selain itu, kucing ini juga dapat memiliki pola termasuk shading, stripes, dan toenail. Lalu pertumbuhannya bisnis hewan peliharaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan populasi dan penyita hewan di Indonesia. Euromonitor Internasional memperkirakan pada tahun 2026 populasi kucing yang dipelihara sebagai hewan peliharaan dapat mencapai 5,95 juta, sedangkan anjing akan mencapai di 919,2 ribu. Dari perspektif masyarakat, perkembangan kepemilikan hewan kesayangan ini dapat menjadi penyalur hobi dan menjaga kesehatan mental di tengah tekanan kehidupannya semakin kompleks. Data riset kesehatan pasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 mencatat terjadi peningkatan relevansi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental emosional dibandingkan pada tahun 2013. Di sisi lain, yakni dunia usaha, pertumbuhan kepemilikan hewan peliharaan akan membesar ceruk pasar di seputar usaha hewan peliharaan. Namun, idealnya perkembangan tersebut tidak hanya bertumbuh pada produk impor, tapi juga harus diikuti oleh pertumbuhan usaha lokal sehingga dapat menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus menciptakan lingkungan kerja. Berdasarkan survei Rakuten, dengan total responden sebanyak 7.015 orang, juga tercatat sebagian besar pemilik hewan peliharaan di Indonesia memperoleh hewan peliharaannya melalui adopsi dari saudara ataupun tetangga. Variabel ini memperoleh variatas tertinggi sebesar 38%, disusul oleh mereka yang memperoleh hewan peliharaan dengan cara membeli dari pet shop sebesar 29%. Sementara itu masyarakat yang memperoleh hewan peliharaan dengan cara membeli dari perorangan atau toko daring memiliki persentase terendah yakni sebesar 5%. Maka dari itu potensi usaha dari data hewan peliharaan di Indonesia berdasarkan atas permintaan pasar kita bagi menjadi 3, yaitu adalah pengembangbiakan, proses adopsi, dan perawatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ras kucing yang tersebar. Salah satunya adalah kucing dengan jenis ras British Shorthair yang jumlahnya hampir separuh dari total peternak kucing yang ada di Indonesia, atau kurang lebih sebesar 45% dari total peternak ras kucing di Indonesia. Di mana terdapat 3 peternak kucing terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama dari daerah Jakarta sebesar 10%, Medan 8%, Bogor 6%, dan Bandung ada di 3%. Dari situ kami melakukan suatu bisnis mode canvas dengan faktor-faktor sebagai berikut. Dari key partners, kita melakukan dengan mitra usaha melalui peternak British Shorthair dari luar negeri, lalu pengiriman hewan ke seluruh dunia, pengangkutan hewan, dan kita juga meminta para influencer serta adanya KOL atau Key Opinion Leader. Lanjut untuk yang key activities, kita melakukan pemasaran digital serta berkolaborasi dengan influencer atau KOL atau Key Opinion Leader. Lalu untuk key resources, yaitu ada di British Shorthair yang dewasa, anakan kucing British Shorthair, lalu pemasar digital dan juga KOL.
value proportionnya kita mengadopsi anak kucing British Shorthair yang berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah, lalu mengadopsi anak kucing untuk dilakukan sewa sementara, lalu aplikasi kencan untuk menentukan pasangan kucing untuk pengembang. Lalu untuk customer relation, di mana kita melakukan menjaga hubungan melalui telemarketer dan juga penentuan berkendala penggemar British Shorthair. Untuk channel sendiri kita melakukan di pemasaran digital menggunakan influencer dan juga KOL. Segmented pelanggan atau custom segment yaitu yang kita terapkan untuk bisnis ini adalah yang pertama dari pecinta kucing, lalu orang-orang yang kesepian, serta orang-orang yang bosan memelihara kucing dalam waktu yang cukup panjang. Untuk struktur biaya, untuk biaya modal kita yaitu ada di British Shorthair dewasa, kamar kucing, akomodium kucing, lalu AC, pengembangan web, dan pengembangan aplikasi seluler. Sedangkan untuk operational expense, kita ada di makanan kering dan mentah, vaksin, vitamin anak kucing, dan pembuatan konten. Serta untuk revenue stream, kita atau pendapatan aliran, kita ada di pengabdosian anak kucing British Shorthair, adopsi sementara British Shorthair, dan aplikasi kencan kucing. Baik, akan saya lanjutkan untuk presentasi kelompok dari kami. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan entry barrier yang akan dihadapi dalam proyek bisnis kami, yaitu terkait dengan British Shorthair Cattery. Jadi untuk praktiknya bagaimana British Shorthair Cattery kami ini bisa masuk ke dalam pasar untuk bisa menghilangkan entry barrier, kita akan melakukan beberapa persiapan strategi ya, bagaimana bisnis kami ini bisa masuk ke pasar yang baru. Yang pertama mungkin tantangannya adalah terkait dengan competition atau kompetisi. Nah, bagaimana kita fokus pada penyediaan layanan pelanggan yang luar biasa kepada pemilik kucing. Ini menyangkut komunikasi yang cepat, fleksibilitas dalam penjadwalan kunjungan, dan menangani segala kekhawatiran atau permintaan khusus dari klien. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana tantangan terkait dengan kapital dan teknologi. Jadi kami dengan ini menggunakan strategi dengan mengintegrasikan investasi modal dan solusi teknologi ke dalam bisnis Cattery. Kami dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Strategi ini tidak hanya menguntungkan bagi laba bisnis kami, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kepuasan tamu dan juga pemiliknya. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah terkait dengan network limitation and brand awareness. Jadi kami akan menjalin kemitraan dengan bisnis terkait hewan peliharaan lokal, kemudian klinik hewan, dan juga tempat penampungan hewan untuk meningkatkan visibilitas merek di dalam komunitas. Bekerjasama dalam acara, promosi, atau kampanye promosi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian kami akan mengoptimalkan kehadiran online Cattery melalui optimasi mesin mencari ya, mesin pencarian, kemudian keterlibatan media sosial dan pemasaran konten. Secara rutin kami akan perbarui situs web dan profil media sosial dengan konten untuk menarik dan mempertahankan follower. Kemudian tantangan yang keempat yaitu terkait dengan regulator dan legal requirement. Dalam hal ini kami akan melakukan tinjauan menyeluruh ya
terhadap semua peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku di tingkat lokal maupun negara atau maupun nasional ya. Dalam hal perawatan hewan peliharaan, kemudian fasilitas penampungan, kemudian operasi bisnis, kami akan pastikan kepatuhan terhadap perizinan, kemudian zonasi kesehatan, keselamatan, dan peraturan lingkungan. Baik, untuk presentasi selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan produk desain dari bisnis kami. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait bisnis stream yang pertama, yaitu terkait dengan PSH Catering atau adopsi British Shorthair ya. Di sini kami akan mendesain terlebih dahulu terkait dengan tempat adopsi dari kucing-kucing peliharaan kami ya. Di samping ini secara layout ya dari cat house. Di sini ada ruangan untuk female, kemudian ruangan untuk male, kemudian male kucing, kemudian nursery-nya, kemudian tempat untuk menampung hasil peranakan ya dari kucing-kucing kami itu kan. Di sini juga pastinya kita akan menyediakan berbagai prasarana ya dari kucing yang berkualitas agar kucing bisa tumbuh dengan sehat, meliputi yang pertama kualitas dari makanannya, kemudian tempat makan dan minumnya, kemudian kotak pasirnya, tempat tidur, kemudian beberapa peralatan seperti kalung kucing, kemudian sikat kucing, sisir gitu kan, sikat gigi, pasta gigi. Kemudian juga beberapa hal yang mungkin lebih detail ya terkait dengan tiang-tiang untuk nggaruk-nggaruk ya badannya kucing, kemudian mainan-mainan kucing yang aman untuk kucing itu sendiri. Kemudian untuk bisnis stream yang kedua, kita akan coba provide ya buat terkait dengan BSA Kitten Adoption ya, adopsi anak kucing, kemudian temporary adoption ya, atau rental ya, rental kucing. Nah, dalam hal ini produk desain yang kami buat adalah terkait dengan pembuatan web aplikasi, mobile ya, mobile aplikasi yang pertama ya. Kami akan mengembangkan aplikasi seluler untuk adopsi kucing. Ini dapat meningkatkan signifikan peningkatan proses adopsi dan meningkatkan visibilitas kucing terhadap kucing yang mau diadopsi ya. Kita menyediakan profil terperinci untuk setiap kucing yang tersedia untuk diadopsi, termasuk foto, kemudian deskripsi, sifat kepribadian, riwayat medis, dan biaya adopsi. Hal ini sangat membantu calon pengadopsi ya, membuat keputusan yang tepat dan menemukan kucing yang paling cocok untuk rumah mereka. Kemudian produk yang kami desain berikutnya adalah terkait dengan web aplikasi ya. Kami akan membuat aplikasi web untuk bisnis adopsi kucing ini untuk bisa menjadi cara yang efektif untuk memfasilitasi proses adopsi dan menghubungkan calon pengadopsi dengan kucing yang tersedia. Kami akan sertakan formulir aplikasi adopsi online yang mengumpulkan informasi yang diperlukan dari calon pengadopsi, seperti data pribadi, kemudian situasi tempat tinggal, pengalaman kepemilikan hewan peliharaan sebelumnya, dan alasan ingin mengadopsi kucing. Nah, untuk yang bisnis stream yang ketiga, yaitu kami akan mendevelop yang namanya Cats Lounge. Apa itu? Adalah aplikasi kencan ya, yang menyediakan aplikasi kencan kucing ya, yang menyediakan fitur pencocokan pasangan kucing berdasarkan kualitas, ras, kemudian kriteria yang diinginkan, dan lokasi untuk membantu orang tua kucing menemukan pasangan yang cocok untuk kucing kesayangan mereka. Nah, kenapa kita develop aplikasi ini? Karena beberapa user kucing, pemilik kucing itu menghadapi beberapa tantangan ya untuk menemukan pasangan kucing mereka. Tantangan yang pertama yang kami tangkap adalah yang pertama ras. Jadi bagaimana pemilihan karakteristik ras yang diinginkan pemilik mungkin memiliki preferensi tertentu ya terkait dengan ras kucing yang mereka inginkan seperti ras, warna, impor atau mungkin ras lokal. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan kesehatan.
Kesehatan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan kucing untuk dikawinkan ya. Beberapa pemilik kucing ingin memiliki pasangan kucing yang normal, sementara yang lain menginginkan ras genetik tertentu. Jadi bagaimana aplikasi ini bisa menemukan kecocokan-kecocokan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah terkait dengan lokasi. Lokasi juga bisa menjadi hambatan untuk menemukan pasangan kucing karena pilihan yang terbatas di daerah tempat tinggal. Jadi kalau kita mungkin pengalaman di daerah tertentu mungkin sedikit pemilik kucingnya, maka dengan aplikasi ini bisa menjangkau ya pemilik kucing di tempat lain yang memiliki kecocokan dengan kebutuhan ya dari proses pemilik kucing untuk melakukan proses perkawinan seperti yang kami jelaskan di atas. Nah, berikut yang sudah kami jelaskan terkait dengan 3 bisnis stream di proyek kami. Untuk selanjutnya akan dilanjut dengan penjelasan terkait financial analysis. Terima kasih. Baik, melanjutkan yang disampaikan tadi perihal background serta opportunity demand atas feasibility study British Hotel Catering and Cuddle Care. Terlampir kami sampaikan feasibility study atas British Hotel Catering and Cuddle Care tersebut. Terlampir secara project name feasibility study British Hotel Catering and Cuddle Care dengan period of project di 3 tahun dengan total revenue serta capex, opex dan depresiasi kami estimate di 3 tahun project. Secara capital expand, amount yang akan kami invest di capex tersebut di 351.400.000 dengan beberapa rinciannya yang perlu kami invest di awal project adalah adanya cat room, cat condo, air conditioner, male British short hair, female British short hair dengan perbandingan 1:3, yaitu 1 male British short hair dan 3 female British short hair. Serta adanya litter box yang perlu kita invest di awal, dan kemudian air purifier dan humidifier untuk menjaga kelembaban udara di sekitar cat room, dan juga adanya CCTV untuk memonitor pergerakan dari catering kami, serta adanya Meocat application untuk memudahkan customer kami dalam melakukan sourcing atas catering di tempat kami. Kemudian secara revenue stream kami gambarkan dalam 3 tahun project ada 2 hal. Yang pertama kita adoption dengan price estimation di 30 juta, sehingga secara proyeksi untuk demand di 3 tahun ke depan di 1,08 M. Kemudian untuk sisi cuddle care itu price estimation-nya di 2,5 juta untuk setiap bulannya dengan revenue estimation di 47,5 juta. Sehingga secara opportunity atas revenue di 1,1 M. Kemudian terlampir kami sampaikan OPEX detail selama 3 tahun proyek kami tersebut. Ada beberapa di antaranya dry food untuk adult serta dry food untuk kitten yang ini harus kami siapkan setiap bulannya, serta adanya raw food untuk menjaga imunitas dari catering kami. Terlampir juga ada vaksin F3 yang ini wajib kami berikan kepada kucing kami pada kucing umur 8 minggu, dan juga adanya vaksin F4 untuk kucing umur di minimal 10 minggu. Serta adanya vaksin rabies yang perlu kami berikan kepada kucing kami sehingga kucing kami terbebas dari virus rabies serta mengamankan para adopter dari virus rabies. Serta adanya vitamin untuk menjaga imunitas dan juga adanya shampoo dan degreaser. Dengan plan project kami melakukan grooming di tempat kami sendiri atau di catering kami sehingga tidak perlu melakukan grooming di pet shop lain sehingga bisa mengelola atas OPEX kami. Dan adanya sand litter, kemudian listrik AC dan lampu, kemudian AC maintenance, kemudian adanya sertifikat pedigree atas kucing yang kami terbitkan karena catering kami terdaftar sehingga bisa menerbitkan sertifikat pedigree. Dan juga adanya catboy yang nanti akan mengelola catering kami dengan kuantiti 2 orang. Dan juga adanya content creator yang ini kami butuhkan sebagai digital marketing untuk lebih mendekatkan catering kami kepada para adopter, dan juga adanya web hosting. Sini kami daftarkan web kami sehingga bisa diakses oleh calon adopter kami. Dan berikut secara gambaran depresiasi atas proyek FS kami, yaitu di 3 tahun dengan
total depresiasi di 351,4 juta dengan yearly-nya di 117,1 juta. Berikut kami sampaikan secara income statement gambaran 3 tahun ke depan. Pada tahun pertama secara potensi revenue di 277,5 juta dan juga di tahun kedua naik menjadi 570 juta karena adanya kelahiran dari kitten-kitten atas British Shorthair. Kemudian di 2026 di 280 juta. Sedangkan untuk sisi operational expense ini juga mengalami fluktuasi cukup besar di tahun pertama dan kedua, namun menurun di tahun ketiga karena sudah tidak diperlukannya adanya vaksin dan lain sebagainya. Di tahun pertama itu secara operational expense di 141,3 juta, kemudian di tahun kedua 225 juta dan tahun ketiga 78,4 juta. Dengan end of state-nya di net income pada tahun pertama di 2024 net income di 102,1 juta dan kemudian di tahun kedua itu di 258,1 juta dan di tahun ketiga di 151 juta. Dengan sisi absorption rate di tahun pertama di 72%, tahun kedua di 114%, di tahun ketiga di 193%. Berdasar perhitungan kami tersebut terlampir secara cash flow report atas proyeksi 3 tahun project feasibility study kami secara operating profit tergambar hingga 3 tahun ke depan dengan nilai akhir untuk net present value di 22,5 juta dan juga IRR di 20,36%. Artinya dengan angka berikut secara FS kami proyek ini cukup visible untuk dijalankan. Nah, mungkin berikut gambaran feasibility study atas British Shorthair Cattery and Cattle Care dari tim kelompok 1A. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.